Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Isnabila. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul menyiapkan perkiraan keuangan dengan dosen pengampu Bu Purwanti SPD MM dengan mata kuliah akuntansi biaya yang disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Salsa Isnabila dengan NIM 112410250. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berikut ini PPT saya. Di sini saya akan menjelaskan poin pembahasan, yaitu ada 5, yaitu pengertian dan jenis-jenis, tujuan dan manfaat, yang ketiga langkah-langkah membuat, yang keempat analisis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan evaluasi. Di sini saya akan menjelaskan semua poin-poin pembahasan dalam PPT ini. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian dan jenis-jenis. Pengertian perkiraan keuangan adalah estimasi mengenai kondisi keuangan masa depan suatu perusahaan atau entitas. Perkiraan ini disusun berdasarkan analisis data keuangan yang ada serta asumsi-asumsi tertentu yang dianggap realistis. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran gimana kondisi keuangan suatu perusahaan di masa mendatang, sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan anggaran, dan strategi bisnis. Oke, kita next, yaitu masuk ke jenis-jenis perkiraan keuangan. Nah, di sini ada berbagai macam jenis-jenis perkiraan keuangan. Yang pertama yaitu perkiraan laba rugi atau bisa disebut dengan income statement forecast, yaitu perkiraan yang memprediksi pendapatan, biaya, laba bersih suatu perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya mencakup estimasi mengenai penjualan, biaya langsung, biaya operasional, dan pajak. Yang kedua ada arus kas atau bisa disebut dengan cash flow forecast, yaitu perkiraan ini menggambarkan estimasi tentang aliran kas masuk dan keluar dari perusahaan selama periode tertentu. Manfaatnya yaitu untuk memastikan gimana sih perusahaan itu memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban finansialnya seperti pembayaran utang dan gaji karyawan. Nah, yang ketiga yaitu perkiraan neraca atau bisa disebut dengan balance sheet forecast, yaitu perkiraan neraca mencakup estimasi tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu di masa depan, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini memberikan gambaran gimana sumber daya perusahaan dan kewajiban akan berubah seiring waktu. Yang keempat yaitu perkiraan anggaran atau bisa disebut dengan budget forecast. Anggaran adalah perkiraan yang lebih rinci dan spesifik yang biasanya berfokus pada pengeluaran dan penerimaan yang direncanakan selama periode tertentu. Anggaran ini membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengontrol pengeluarannya. Yang kelima yaitu perkiraan investasi atau bisa disebut dengan capital expenditure forecast, yaitu jenis perkiraan ini mengestimasi pengeluaran yang diperlukan untuk membeli atau memperbarui aset tetap seperti mesin, peralatan, atau bangunan. Ini penting untuk perencanaan investasi jangka panjang perusahaan. Dan selanjutnya yang keenam yaitu perkiraan kebutuhan modal atau bisa disebut dengan working capital forecast, yaitu perkiraan ini memberikan gambaran tentang berapa banyak modal kerja yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan operasional sehari-hari, mengingat perbedaan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Oke, yang kedua masuk ke tujuan dan manfaat. Manfaat perencanaan keuangan pribadi dengan perencanaan keuangan orang dapat mencatat dan mengatur pengelolaan keuangan dengan lebih teratur. Pengambilan keputusan finansial menjadi lebih bijak, kita bisa mengidentifikasi pengeluaran yang tidak penting dan memprioritaskan kebutuhan. Di sini banyak orang yang mendapat pendapatan tinggi tetapi masih saja merasa kesulitan dalam mengatur keuangan. Dengan perencanaan yang baik, kita bisa mengolah pendapatan secara optimal, memastikan uang digunakan dengan bijak untuk mencapai keseimbangan belanja. Di sini ada tujuan perencanaan keuangan pribadi.
Yang pertama yaitu mencapai tujuan keuangan. Ini membantu menetapkan dan mencapai berbagai tujuan keuangan baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan finansial dengan perencanaan yang baik. Yang ketiga, mengelola pengeluaran dan utang membantu agar pengeluaran tetap dalam batas yang wajar dan tidak berlebihan. Yang keempat, memaksimalkan pendapatan. Membantu merencanakan gimana memaksimalkan penggunaan pendapatan, misalnya menabung atau mungkin berinvestasi. Selanjutnya, menghadapi ketidakpastian ekonomi seperti krisis finansial atau biaya tak terduga yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu mencapai tujuan bisnis. Yang selanjutnya yaitu tujuan perencanaan keuangan perusahaan. Mencapai tujuan bisnis membantu perusahaan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kedua, mengelola arus kas dengan efisien, memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasional sehari-harinya, membayar utang, dan berinvestasi dalam proyek yang menguntungkan. Yang ketiga, yaitu pengelolaan resiko. Perencanaan keuangan ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi potensi resiko keuangan, seperti fluktuasi pasar, perubahan suku bunga, atau masalah likuiditas, serta merencanakan tindakan mitigasi. Yang keempat yaitu menentukan sumber pembiayaan, menyusun rencana untuk mencari dan mengelola pembiayaan yang diperlukan, baik dari sumber internal, laba ditahan maupun eksternal. Yang kelima yaitu pengalokasian dana yang efektif, memastikan dana yang tersedia dialokasikan dengan bijak ke berbagai area yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Contohnya seperti riset, pengembangan, pemasaran, dan operasional. Yang keenam yaitu mengoptimalkan profitabilitas. Dengan merencanakan ini, pendapatan secara hemat perusahaan dapat menjaga margin profit agar tetap sehat dan stabil. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat perkiraan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan gimana langkah-langkah dalam menyiapkan perkiraan keuangan. Yang pertama yaitu ada hitung biaya setup cost. Setup cost adalah biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses produksi untuk membuat suatu pesanan atau biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian pada saat bahan atau barang diproses. Pembuatan rencana keuangan bisnis dimulai dengan membandingkan jumlah biaya setup dengan jumlah modal investasi untuk startup. Untuk memulai, tentukan berapa banyak uang yang dialokasikan sebagai modal bisnis atau berapa besar kamu perlu meminjam untuk memulai bisnis. Contohnya, yaitu mencakup biaya administrasi dan pemasaran awal, biaya pendaftaran, lisensi, dan legal lainnya. Kenapa ini penting? Karena ini membantu menentukan berapa besar modal yang dibutuhkan untuk startup atau memulai, dengan membandingkan biaya setup dan modal investasi agar tidak kehabisan dana pada saat di tengah jalan pada saat proses bisnis nanti. Oke, selanjutnya yaitu proyeksi laba rugi bisnis. Cara membuat proyeksinya yaitu dengan membandingkan potensi pendapatan, penjualan omset dengan harga pokok penjualan, cost of goods sold plus biaya tetap operasional atau bisa disebut dengan fixed cost. Tetapkan perkiraan harga penjualan agar Anda dapat menghitung potensi laba alias keuntungan. Di sini saya sudah jelaskan ya contoh simpelnya itu bisa dibaca. Oke, kita next untuk selanjutnya. Yang ketiga yaitu membuat daftar pendapatan dan pengeluaran. Nah, ini juga penting banget karena ini tuh bertujuan berikan kita gambaran yang jelas tentang sumber keuangan yang masuk sama sumber keuangan yang keluar dalam suatu periode tersebut, baik itu bulanan atau tahunan atau sesuai kebutuhan yang lainnya. Penentuan ini
membantu kita untuk melihat apakah arus kas kita ini seimbang atau tidak, serta memberikan dasar yang kuat dalam merencanakan anggaran dan tujuan keuangan yang lainnya. Nah, di sini saya juga taruh manfaatnya, yaitu menghindari pengeluaran impulsif atau mengetahui pola keuangan bisnis, misalnya pada saat musim sepi atau mungkin pada saat musim ramai. Nah, di situ kita bisa membandingkan gimana sih pendapatan kita selama musim sepi dan musim yang ramai tersebut. Oke, selanjutnya yaitu menghitungkan tabungan atau investasi. Menghitungkan tabungan investasi yaitu langkah yang penting dalam perencanaan keuangan, karena ini berkaitan dengan gimana mempersiapkan di masa depan, baik kebutuhan mendesak ataupun di jangka panjang. Nah, di sini perbedaannya yaitu tabungan dana liquid untuk keadaan darurat. Kalau yang investasi yaitu menumbuhkan uang untuk tujuan di jangka yang panjang. Mungkin untuk beli mesin yang baru, atau mungkin kita bisa membuka cabang yang lainnya gitu. Terus selanjutnya memantau dan mengevaluasi secara berkala. Kita harus rutin memeriksa dan menilai gimana keuangan kita untuk memastikan kita berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Nah, contohnya yaitu kayak memantau keuangan, yaitu mengecek laporan setiap minggu atau setiap bulan untuk memastikan agar tidak lebih dari anggaran yang telah kita buat. Yaitu kita bisa, contohnya di sini saya udah taruh ya penjelasannya di sini, apa aja yang kita dilakukan, yaitu bandingan anggaran versus realisasi. Oke, selanjutnya yaitu analisis perkiraan keuangan. Analisis perkiraan keuangan yaitu proses menilai estimasi pemasukan dan pengeluaran suatu bisnis dalam periode tertentu. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas keuangan dan mendukung pengambilan keputusan strategis, dan juga meningkatkan efisiensi dalam operasional dalam bisnis. Pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan atau bisa disebut dengan revenue income, yaitu semua bentuk pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam operasional bisnisnya. Jadi selama operasional bisnis itu tuh mendapat pendapatan yang diperoleh dari perusahaan. Yang kedua itu ada pengeluaran atau expense. Pengeluaran yaitu semua biaya yang dikeluarkan selama proses operasional bisnis. Di sini ada contoh-contohnya, yaitu saya sudah taruh di PPT. Sumber pemasukan yaitu apa aja, dan jenis pengeluaran dalam proses bisnis itu apa aja. Oke, bisa selanjutnya yaitu proses analisis perkiraan keuangan, yaitu mengumpulkan data historis, menentukan faktor yang mempengaruhi seperti contohnya faktor inflasi, perubahan harga bahan baku. Yang ketiga, membuat proyeksi menggunakan metode tren historis. Yang keempat yaitu menganalisis rasio keuangan seperti rasio profitabilitas. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Contoh perhitungan perkiraan keuangan, misalnya untuk membuat perkiraan laba rugi, pendapatan revenue menggunakan pertumbuhan tahunan berdasarkan tren historis, misalnya pertumbuhan 10% setiap tahunnya. Biaya operasional atau operation expense dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan atau biaya tetap yang sudah diketahui. Laba bersih atau bisa disebut dengan net profit dihitung dengan mengurangi biaya dari pendapatan. Di sini saya sudah taruh contohnya. Kita bisa baca contohnya di sini. Oke, kita bisa next. Di sini bakal menjelaskan pentingnya analisis perkiraan keuangan. Apa sih pentingnya analisis perkiraan keuangan tuh? Analisis perkiraan keuangan ini membantu kita dalam perencanaan anggaran atau pengambilan keputusan investasi, mengidentifikasi potensi masalah keuangan di masa depan, dan memberi waktu untuk mengambil langkah mitigasi. Oke, selanjutnya evaluasi dan kesimpulan.
Evaluasi perkiraan keuangan bertujuan untuk memastikan keakuratan dan efektivitas proyeksi yang telah dibuat. Berikut ini yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam evaluasi perkiraan keuangan. Yang pertama, bandingkan data dengan aktual. Yang kedua, periksa keakuratan asumsi. Yang ketiga, gunakan rasio keuangan. Yang keempat, lakukan analisis variance. Yang kelima, evaluasi tren dan pola keuangan. Yang keenam, perbarui perkiraan secara berkala. Nah, di sini di PPT ini saya sudah jelaskan, saya sudah kasih penjelasan masing-masing poinnya itu seperti apa. Oke, kita bisa next. Yang selanjutnya yaitu lakukan analisis variance. Yang kelima yaitu evaluasi tren dan pola keuangan. Yang keenam, perbarui perkiraan secara berkala. Yang ketujuh, gunakan teknologi dan model yang tepat. Kesimpulan dari evaluasi ini yaitu evaluasi perkiraan keuangan sangat penting memastikan keakuratan proyek perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan membandingkan data aktual, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan keuangan dan mengurangi resiko kesalahan dalam strategi bisnis. Kesimpulan, perkiraan keuangan adalah proses penting dalam manajemen bisnis yang bertujuan untuk memproyeksikan kondisi keuangan di masa depan berdasarkan data historis, tren ekonomi, asumsi yang relevan. Proses ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan anggaran, serta mitigasi risiko keuangan. Beberapa aspek dalam perkiraan keuangan ini meliputi proyeksi, pendapatan, biaya laba rugi, arus kas dan neraca keuangan. Keakuratan perkiraan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan dan metode analisis yang diterapkan. Karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi pasar. Secara keseluruhan, perkiraan keuangan adalah alat yang esensial untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis dengan perencanaan keuangan yang terstruktur. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.